Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Hadirin ibu bapak, para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada, rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa umur kita di dunia ini boleh dikatakan tinggal sisa. Artinya sisa hidup. Yang namanya sisa, hadirin ibu bapak, biasa jumlahnya, kuantitasnya tidak begitu banyak. Kenapa tidak begitu banyak? Karena jikalau kita bandingkan dengan perjalanan hidup yang telah kita lewati, perjalanan hidup yang telah kita tempuh, jumlahnya tidak begitu banyak. Andaikan di tahun 2026 tahun ini kita berusia 45 tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Artinya jumlahnya sudah diketahui. Ukurannya sudah jelas. Tapi jikalau dibandingkan dengan perjalanan hidup yang kita akan tempuh, perjalanan hidup yang akan kita lewati, kita tidak tahu kapan, di mana. Apakah hari ini atau besok, atau lusa, bulan ini atau bulan depan, atau tahun depan, wallahu a'lam. Artinya apa? Artinya bahwa hidup ini singkat. Satu hari baginda Rasul 14 abad tahun yang lalu bersabda, "A'maru ummati mabaina sitin illa sab'in." A'maru ummati mabaina sitin illa sab'in. Wa aqalluhum mayazudu dzalika. Perkiraan usia umatku di akhir zaman, kata Rasul, itu kan berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayazudu dzalika, sedikit yang melewati. Walaupun ada, tapi kata Nabi sedikit. Jumlahnya ini sedikit. Tapi ada. Kenapa baginda Rasul mengatakan 60 sampai 70 tahun? Satu waktu yang sangat singkat. 60 sampai 70 tahun. Karena usia umat tidak jauh dari Rasul yang diutus. Kita tahu baginda Rasul usianya 63 tahun ketika Rasul wafat di Madinah. Sedangkan angka 63 tahun itu adalah angka antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayazul dzalika, sedikit kata Rasul yang melewati. Walaupun ada 80 tahun masih ada, 90 tahun masih ada. Ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi apa kata Allah dalam Quran surat Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, kami kurangi segala bentuk penciptaannya. Kita lihat bagaimana yang Allah kurangi hari ini ketika usia kita sudah 40 tahun, tentu beda dengan usia 20 tahun yang lalu. Hari ini usia kita umpama 60 tahun, beda dengan 30 tahun yang lalu ketika kita masih muda. Yang dulunya kita perkasa, yang dulunya kita kokoh, yang sekarang ini rentak. Nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kami kurangi. Yang dulunya makan apapun enak, sekarang sudah terbatas dan dibatasi. Gigi sudah mulai goyang-goyang kalau makan daging, benar. Kalau dulu apapun masuk, sekarang kopi aja masuk. Tapi emah, dulu apapun masuk yang kita makan, kita konsumsi. Tapi hari ini ketika usia kita sudah bertambah, kekuatan kita, fisik kita menurun. Nunakisu fil khalqi afala yaqilun.
Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hidup ini begitu amat singkat. Yang dulunya anak-anak tahu-tahu udah punya anak. Barometer ukuran orang di mata Allah ini baik. Ukurannya ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat. Ya Rasul, siapa manusia yang paling baik itu? Jawaban Nabi, mantala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik kata Nabi. Manusia yang paling baik kata Rasul. Khairun nas mantala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Artinya apa? Bertambah umurnya, diiringi, dibarengi dengan bertambah nilai-nilai keimanannya naik. Nilai-nilai ketakwaannya bertambah. Tahun kemarin sholatnya kurang, sekarang semangat. Tahun kemarin nilai-nilai baca Qur'annya turun, sekarang bertambah. Bahkan istiqomah. Ditanya lagi oleh para sahabat baginda Rasul ketika itu, ya Rasul, siapa manusia yang paling buruk itu? Bukan manusia yang paling buruk adalah manusia yang wajahnya kurang ganteng. Bukan manusia yang kurang keren. Bukan bajunya yang lusuh. Kata Nabi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang paling buruk kata Nabi, orang yang jelek di mata Allah ini orang ketika umurnya panjang, wa sa'a amalu, tapi ukuran amalnya jelek. Bertambah usianya, setiap tahun berubah, tapi tidak ada nilai-nilai penambahan keimanannya, nilai-nilai ketakwaannya. Hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah bukan orang yang paling hebat matematikanya, orang yang paling hebat ilmu pengetahuannya. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang setiap hari amal ibadahnya bertambah. Orang yang cerdas adalah orang yang setiap hari nilai-nilai keimanannya naik melesat. Orang yang cerdas adalah orang yang nilai-nilai ketakwaannya selalu naik, selalu bertambah. Karena apa? Karena hidup ini singkat. Karena apa? Karena umur kita bukan bertambah panjang setiap bulannya, setiap harinya, setiap tahunnya. Justru setiap hari berkurang. Justru setiap bulannya berkurang. Justru setiap tahunnya berkurang. Umur nggak pernah nambah. Uang hilang masih bisa dicari. Kendaraan rusak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau waktu sudah hilang, waktu sudah lewat, tidak akan kembali. Sebagaimana pepatah mengatakan, lantarji al-ayamu allati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lewat. Maka tugas kita hari ini, yuk mari kita perbaiki. Segala bentuk amal kita yang kurang, kita tambah. Ibadah kita yang kurang, kita sempurnain. Kita rajin bersedekah, rajin ibadah. Rajin saling memaafkan satu dengan yang lain. Berbuat kebaikan, murah senyum. Senyum yang ikhlas tidak membuat seseorang miskin dan jatuh miskin. Justru membuat banyak orang bahagia. Maka tugas kita yang diberikan oleh Allah. Waktu yang singkat ini, umur yang singkat ini. Dunia ini bukan tujuan orang yang beriman. Melainkan sarana, melainkan ladang untuk melakukan amal. Yatsba'ul mait bada mauti salasun, kata Rasul. Ada 3 hal yang mengikuti kematian seseorang setelah kematiannya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta, keluarga, dan amal. Fayarji usnani wa yabqa wahid, kata Rasul. Yang duanya kembali, maka sisanya 1, yaitu amal. Mana yang kembali yang 2 itu? Fayarji usnani ahluhu wa maluhu. Harta kembali ketika seseorang sudah meninggal dunia. Meninggalkan dunia yang singkat ini. Dia punya kendaraan, dibawa ahli waris. Dia punya harta, dibagi-bagi ahli waris.
ahluhu, dan juga keluarganya. Suami meninggal dunia, tidak sedikit istri nikah lagi. Istri meninggal dunia, tidak sedikit suami nyari gebetan lagi. Betul? Dunia ini bukan tujuan, hadirin yang dimuliakan Allah. Fayarji'us nani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali ketika seseorang ini meninggalkan dunia ini yang singkat ini. Fayarji'us nani, yang dua akan kembali, wa yabqa wahid. Tinggal satu, yaitu amal kita yang hari ini kita mungkin abaikan. Salat yang kita abaikan. Sedekah yang kita remehkan. Senyum yang kita malas untuk melakukannya. Silaturahmi yang kita putuskan justru. Amal-amal ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan kesehatannya untuk ibadah. Ketika kita di dunia ini diberikan amanah ilmu oleh Allah, maka amalkan ilmunya. Ketika kita memiliki harta di dunia ini, gunakan hartanya untuk berjuang. Di dalam Quran Allah tawarkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang besar yang membuat engkau selamat dari siksa yang pedih? Diajak kita berkomunikasi dengan Allah, berniaga dengan Allah, bisnis dengan Allah, yang akan menyebabkan bisnis tersebut selamat kita dari adab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, wa tujahid, berjihad, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Allah sebutkan yang pertama, bi amwalikum, harta. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, dengan sodakohnya, dengan infaknya, dengan memudahkan urusan orang. Jangan memberatkan urusan orang. Bi amwalikum wa anfusikum, baru diri. Kalau punya tenaga, gunakan tenaga untuk berjuang di jalan Allah. Kalau punya waktu, gunakan waktu untuk berjuang di jalan Allah. Banyak waktu, rumah dekat masjid, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Punya ilmu, gunakan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, kita diberikan peluang amal. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jangan meremehkan satu kebaikan walaupun satu. Oleh karena itu, di umur kita yang singkat ini, mari kita jadikan tolak ukur bertingkatnya dan naiknya nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.